1337 420 618 kelas 2A3 reguler. Saya di sini akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai kista ovarium dengan tujuan agar ibu atau klien mengetahui bagaimana tentang kista ovarium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyonya I. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Indah Atika Sari, perawat RSU Wonosobo. Saya di sini akan melakukan pendidikan penyuluhan tentang kista ovarium. Saya di sini akan meminta waktunya selama 45 menit dengan tujuan untuk Ibu diharapkan mengetahui apa itu kista ovarium. Demi keamanannya dan kenyamanannya, tolong Ibu sebutkan nama. Ya, perkenalkan, saya Nyonya I. Saya dari Semarang. Selanjutnya saya akan memberikan ini Bu, brosurnya, bisa dibaca, kalau bisa dibuka. Ini yang pertama ada definisinya kista ovarium. Apakah Ibu sebelumnya sudah mengetahui apa itu kista ovarium? Di sini kista ovarium yaitu adalah kantung kecil yang berisi cairan yang berkembang dalam ovarium, indung telur wanita. Kebanyakan kista tidak berbahaya, namun beberapa menimbulkan masalah mulai dari nyeri haid, kista pecah, perdarahan, hingga penyakit serius seperti terlelitnya batang ovarium, gangguan kehamilan, infertilitas, hingga kanker endometrium. Biasanya kista ovarium itu bisa disebut juga dengan tumor. Kalau bahasa orang biasa itu tumor. Kalau tumor kan biasanya orang menyebutnya ada tumor jinak sama tumor ganas. Selanjutnya penyebab kista ovarium. Apakah sebelumnya Ibu mengetahui penyebab kista ovarium? Belum. Penyebabnya itu dari kista belum diketahui secara yang pasti Bu. Kemungkinan dari bahan-bahan yang bersifat karsinogen berupa kimia, polutan. Biasanya orang merokok itu bisa menyebabkan kista. Terus hormonal dan lain-lain. Beberapa literatur menyebutkan bahwa penyebab terbentuknya kista pada ovarium adalah gagalnya sel telur folikel untuk berevolusi. Itu bisa berarti itu faktor hormon sendiri ya. Selanjutnya Ibu, di bawahnya ada penyebab kista ovarium. Sebelumnya apakah Ibu mengetahui apa penyebabnya itu kista ovarium? Belum ya Bu, ya saya jelaskan. Penyebabnya itu belum pasti Bu. Secara pasti kemungkinan dari bahan-bahan yang bersifat karsinogen berupa kimia, polutan, seperti kayak orang yang merokok itu kan ada yang berbahaya ya Bu ya. Selanjutnya ada hormonal dan lain-lain. Beberapa literatur menyebutkan bahwa penyebab terbentuknya kista pada ovarium adalah gagalnya sel telur folikel untuk berevolusi. Selanjutnya Ibu, di sebelahnya kan ada faktor risiko. Kan penyebabnya belum diketahui, namun ada faktor-faktor risiko yang lain untuk bisa menyebabkan kista ovarium. Itu ada riwayat kista ovarium terdahulu. Apakah Ibu sebelumnya udah pernah terkena kista ovarium sebelumnya? Belum, Bu. Selanjutnya Ibu, di sebelahnya ada faktor-faktor risiko. Itu faktor-faktor risiko terjadinya kista ovarium. Walaupun penyebabnya belum diketahui, namun ada kayak faktor risiko untuk menyebabkan kista ovarium. Yang pertama yaitu riwayat kista ovarium terdahulu. Apakah Ibu sebelumnya ada riwayat memiliki kista ovarium? Belum. Baru kali ini ya Bu ya berarti ya. Lalu ada penderita kanker payudara yang pernah mengalami kemoterapi. Ibu udah pernah kemoterapi? Belum. Lalu ada siklus haid tidak teratur. Siklus haid Ibu teratur atau tidak ya? Tidak Bu. Makanya itu ada Ibu terkena kista ovarium. Lalu ada riwayat kanker kolon atau sususa. Ibu pernah itu terkena kanker kolon? Tidak. Lalu ada gangguan hormon. Lalu menstruasi di usia dini 11 tahun atau lebih muda. Dulu Ibu mulai menstruasinya pada umur berapa ya Bu? SMP Bu, SMP kelas 1 itu saya udah mulai menstruasi. Berarti kira-kira umurnya berapa? 12-an ya? 12 tahun. Berarti itu normal Bu. Selanjutnya ada diet tinggi lemak. Biasanya kalau orang yang agak gemuk terus dietnya itu mengurangi lemaknya terlalu banyak, biasanya bisa menyebabkan kista. Lalu selanjutnya ada tanda dan gejala saat terkena kista ovarium.
perutnya terasa penuh, berat dan kembung, headnya tidak teratur seperti ibu yang tadi jelaskan, ada nyeri panggul, mual, ingin muntah, pengerasan paling tidak seperti saat hamil. Selanjutnya ibu dibaliknya tuh ada macam-macam kista ovarium. Yang pertama itu ada kista folikuler. Kista ini terjadi dari folikel normal yang melepaskan ovum yang ada di dalamnya. Ini biasanya tidak ganas bu, masih agak kecil lah beratnya gitu. Selanjutnya ibu yang kedua, kista corpus luteum. Kista ini lebih jarang terjadi, ukurannya lebih besar dari fungsionalnya. Kista ini timbul karena waktu pelepasan sel telur terjadi perdarahan dan lama-lama bisa pecah dan timbul perdarahan yang terkadang perlu tindakan operasi untuk mengatasinya. Lalu selanjutnya yang ketiga itu kista TK lutein. Kista jenis ini lebih jarang terjadi dan sering dihubungkan dengan terjadinya kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik. Selanjutnya yang keempat yaitu polikistik kista. Kista jenis ini banyak mengandung cairan jernih. Ini yang biasanya disebut kista yang ganas ya bu. Bisa timbul di kedua ovarium kiri dan kanan, berhubungan dengan gangguan hormon dan gangguan menstruasi seperti yang ibu tadi konsulkan. Wanita yang mengandung polikistik dapat diketahui di antara lain yaitu mengeluh darah menstruasi yang keluar sedikit atau sering disebut oligomenorea, tidak keluar darah menstruasi, lalu ada tidak terjadi ovulasi, bisa mandul, orangnya yang suka sering berjerawat. Lalu selanjutnya ibu di sampingnya ada komplikasi kista ovarium atau bisa sering disebut kayak ada penyakit lain selain kista ovarium, yaitu ada perdarahan dapat terjadi trauma abdomen langsung pada kistanya, biasanya mengeluarkan darah. Infeksi kista ovarium, keluhan infeksi kista ovari yaitu badan panas, nyeri pada abdomen, perut terasa tegang. Diperlukan pemeriksaan laparotomi dan laboratorium untuk mengetahui adanya infeksi kista. Terus struktura kapsul kista. Struktur kapsul kista terjadi karena akibat dari perdarahan mendadak, infeksi kista dengan pembentukan abses membesar ukuran. Selanjutnya ada degenerasi ganas. Degenerasi ganas berlangsung pelan-pelan silent killer, terdiagnosa setelah stadium lanjut. Diagnosa ini bersinoma ovarium menggunakan pemeriksaan tumor untuk mengetahui terjadinya degenerasi ganas. Lalu ibu di sampingnya ya ada pencegahannya untuk agar tidak terkena kista, bisa memakan makanan yang bergizi, menghindari makanan yang mengandung dan karsinogenik dan makanan tinggi lemak. Lalu olahraga secara teratur. Ibu sering berolahraga? Iya, kalau minggu masih saya sepeda. Lalu selanjutnya tidak merokok. Ibu tidak mempunyai riwayat merokok kan? Tidak. Lalu tidak minum minuman yang mengandung alkohol. Deteksi dini apabila muncul keluhan yang serupa dengan tanda dan gejala kista ovarium. Lalu selanjutnya ada penata laksanaan. Penata laksanaan itu jika ada tanda gejala yang dilakukan, yaitu ada yang pertama yaitu terapi hormonal pengobatan dengan pemberian pil KB. Pil KB itu gabungan estrogen, hormon estrogen dan progesteron. Boleh ditambahkan obat anti androgen, progesteron, siproteron, asetat yang akan mengurangi ukuran besar kista. Yang selanjutnya yang kedua itu terapi pembedahan atau operasi pengobatan. Dengan tindakan operasi kista ovarium perlu mempertimbangkan beberapa kondisi terkait. Ibu, setelah ini kan saya akan melakukan pengajian. Apakah yang dirasakan ibu saat ini? Iya sus, kemarin kan saya habis operasi kista, ya ini saya rasakan tuh perut saya sakit, badan saya sakit, terus saya kalau mau beraktivitas itu juga sakit. Masih sakit ya bu ya? Itu penyebabnya berarti ibu apa bu? Habis operasi kemarin kista itu. Itu apa? Kualitas nyerinya tuh kayak seperti apa gitu? Sedang sih bu, kayak di sayap-sayap gitu. Terus itu lokasinya di perut sama panggul bu? Apa gimana? Iya. Skalanya bu, kalau dibandingin dari 0 sampai 10, kalau 0 itu tidak terasa nyeri, 1 sampai 3 itu ringan, 4 sampai 6 itu sedang, 7 sampai 10 itu sangat berat. Ibu di bagian di berapa ya? Kalau di Yang sedang. Sedangkan 4 sampai 6, ibu berapa? 5? Yang ini ya,
Itu kapan ya Bu nyerinya itu muncul? Saat saya itu mau melakukan aktivitas khusus. Oh Ibu kalau mau bergejala itu malah sakit ya Bu ya? Iya. Oh, nanti saya akan bantu agar nyerinya itu bisa dikurangi, bisa agak sedikit hilang. Setelah ibu menyebutkan keluh kesah ibu, itu ibu kan rasa nyeri di bagian perut. Itu saya nanti akan melakukan manajemen nyeri untuk mengurangi nyeri ibu. Yang pertama itu relaksasi atau sering juga disebutkan nafas dalam. Nanti itu nafas dalamnya itu sebelumnya suasananya dibuat tenang terlebih dahulu. Terus ibu nanti nafas dalam, tolong dibuka maskernya terlebih dahulu. Ibu bisa tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut pelan-pelan. Setelah itu, kalau itu belum mandi atau belum bisa mengurangi rasa nyerinya, ibu apakah sering menggunakan aromaterapi yang ibu sukai? Iya. Apa itu? Minyak kayu putih biasanya Kak. Oh iya, memang ada. Itu bisa digunakan untuk menghirup agar aromanya itu bisa menutupi rasa nyeri ibu. Rasanya udah selesai Bu, ibu bisa tutup kembali maskernya. Ini saya akan melakukan terapi hipnotis. Nanti ibu tolong mendengarkan, fokus pada suara saya. Bisa dimulai Bu. Ini Bu, ibarat ibu lagi di suasana di pinggir tepi sungai yang suara airnya itu gemericik. Saya buka kenapa ya Bu. Gemericik, ibu sedang berada di situ, lagi nyantai-nyantai. Ibu suasana hatinya senang, tidak tenang, damai, yang rileks ya Bu, lebih rileks. Fokuskan pada suara saya. Ibu lagi berada di tepi sungai yang sangat sejuk. Suaranya air gemericik. Hilangkan pikiran yang mengganggu ibu. Fokus pada suara saya. Santai, rileks. Lebih dalam Bu, lebih dalam. Bisa buka mata ibu. Apakah bagaimana Bu efeknya setelah mendengarkan suara-suara rintihan? Nyaman? Apakah sudah nyaman Bu? Iya. Sedikit membantu. Untuk skalanya sekarang berapa Bu? Halo. Setelah saya melakukan tindakan tadi, apakah ada rasa nyerinya berkurang? Apa ibu bisa nyerinya bisa ditutupi oleh tadi? Iya, ini skalanya 4/4. Oh ya, Sedikit membantu. iya Bu. Nanti kalau sudah saya kan sudah tidak di sini. Nanti ibu bisa mempraktekkan saat terjadi nyeri kembali. Terima kasih Ibu. Saya juga terima kasih sudah dibantu. Ya Bu, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.